Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani rohani, umur yang panjang, masih diberikan kenikmatan beribadah, masih diberikan kenikmatan untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di 3 September Jumat 3 September ya, Al-Istiqomah min khairi alfi karomah. Kemarin ada yang tidak datang, kemarin ini datang. Alhamdulillah beberapa yang hadir, semoga walaupun tidak dibaca di sini kaitannya Asmaul Husna Ratibul Hadad, yang sudah punya bacaan, semoga di rumah juga ikut membaca, karena bahasa kegaiban yang kita pelajari dalam ilmu kesemuan itu banyak tipuannya, halus banget. Itulah pentingnya berzikir, beribadah kepada Allah untuk meminta petunjuknya Gusti Allah. Kurang lebih pembukaannya seperti itu. Saya ini ada Mbah Samsul Malang t-shirt, wajahnya beliau ini jauh-jauh dari Pemalang berangkat, tujuannya mau pingin apa ini kumpulan, padahal baru ya pelatihan. Habis itu tim kamera di belakang sendiri, ini Mbah Pecandu Kopi atau nama asli Mas Arif, julukannya Mas Al. So, sebelahnya itu ada Mas Agus dari kota Jepara. Jepara julukannya apa kota? Kota Ukir ya. Kota Garmen sekarang. Apa apa? Oh, Kota Ukir. Kota Ukir dan kota Jepara. Langsung di sebelahnya lagi ada Mbah Heri Kloposuto dari kota Demak, kota Wali. Karaoke. Lingkar bersulawat. Lingkar. Langsung Mbak Fatih dari kota Semarang, Produk Wetan, Toko Kudiri tadi. Kurang lebih seperti itu. Diawali share pengalaman atau pertanyaan dari siapa dulu ini? Mbak Heri. Lagi urung ngerti ritmenya Mas Samsul. Pertanyaan atau share pengalaman silahkan. Lagi biar kita ketemu seperti biasa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Arif taruh deh. Mau share pengalaman yang pertemuan yang kemarin sebenarnya kan sudah, tapi permasalahannya itu beda kan. Mungkin yang Mbak Arif itu saya tertarik dengan jawabannya, mungkin bisa membantu lagi Mbak. Kemarin kan saya curhat ada tamu yang kasusnya apa, kecanduan hutang. Ibunya kan kecanduan hutang terus bang titil terus. Ternyata Mbak, setelah itu kan curhat lagi ke rumah saya Mbak, nangis Mbak. Anaknya yang nangis. Anaknya nangis, yang cewek itu nangis. Kok ibu kamu utang terus lah bapak kamu kan kerja tuh. Enggak, bapakku enggak kerja lah. Permasalahannya ternyata di situ. Bapaknya enggak kerja, terus bapak kamu ngapain aja? Kan kecanduan mancing. Mancing akhirnya keset nyambut gawe. Terus tak tanya lah, terus iso tuku rokok, iso tuku jajan ki. Di kadang nak pacarku teko digawe rokok. Ya sekolah lur. Oh, ternyata permasalahannya di situ. Terus saya kasih saran ya apa, seperti Pak Nasuka kemarin kan ngasih nasihatnya itu agak dikerasi, tapi bukan berarti saru atau gimana. Agak keras, agak biar menyentuh gitu kan, biar lebih kerasa. Ya semoga ya ada perubahan setelah dilakukan
nasihat itu nanti. Ya pertanyaan saya ya masih sama Pak. Mengatasi orang itu kecanduan dan orang tua atau bahkan suami kecanduan mancing atau hobi yang lain. Kecanduan hobi terus sampai lupa atau bahkan nggak mau bekerja. Monggo Mbak Fatih dulu. Kecanduan hobi. Oke, nyambut gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi share pengalaman Mas Heri, ini saran dari saya. Ketika ada seseorang yang kecanduannya hobi atau kecanduan hal-hal yang negatif, tidak menguntungkan dalam segi keluarga, ya kita sebagai itu orang tua ya, Mas. Ya, orang tua. Karena kita sebagai anak, ya kita wajib memberi saran dan secara dohir kita memberi suatu nasihat yang sifatnya positif. Di samping kita menasihati orang tua, dan kita juga harus mendoakan dan kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan hati orang tua kita bisa mendapatkan suatu hidayah dari Allah, dan kita memberikan motivasi kepada orang tua bahwa hobi yang dilakukan sehari-harinya itu bisa merugikan keluarganya, itu harus dihentikan, tapi memakai bahasa yang halus dan diarahkan yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Kalau bisa mencari suatu pekerjaan untuk orang tua agar orang tua itu tidak jenuh di rumah atau dan lain sebagainya. Entah kasih pekerjaan apa yang sifatnya itu yang bisa dikerjakan di rumah. Itu saran dari saya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Samsul ta? Oh iya. Kenapa nih? Kasusnya iki Kesel-kesel kantuk-kantuk. aku lho bahas solusi sing wedok kecanduan utang mergo sing lanang gak gelem nyambut gawe mancing tok. Angel ya. Pernah kerja Hah? Sebelumnya pernah kerja. Ya kerja tapi dantak iki. Sambutan tapi ndak ono ya. Ada wegahe juga. Ono tapi wegah. Tapi yang hutang Ibunya. Yang istrinya hutang, soalnya kan suaminya gak ngasih uang. Keduanya kurang. iya. Aku nang ngirim paket ning ngarepe apa bang tidur. Lah yang apa? Datang ke rumah anaknya. Yang datang ke berarti anaknya curhat dengan jenengan. Iya. Meminta solusi. Begitu. Barangkali kan ada jawaban yang lain-lain kan bisa tak sampaikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menambahi saja itu tadi sudah komplit dari Mbak Fatih ya. Kalau pekerjaan seorang laki-laki yo memang harusnya kerja ya. Harusnya kerja karena harga dirinya laki-laki itu kerja di sini. Iya. Nyindir aja. Sini ente ya. Ya kan dukun pekerjaan. Dukun itu pekerjaan. Walaupun duduk tekun tapi kan ada pemasukan shopee-nya, terus jalan terus transaksinya. Amin. Berpuluh-puluh juta. Amin. Kerja saringan, gaji pegangan. Kasih kayak ngono. Kalau seumpamanya saya di posisi jadi anaknya yang mungkin akan memberikan nasihat. Ya nasihatnya yang ngomonglah
mosok ora pengen gawe seneng aku wae. Ayo. Bapak apa mana bojo dan lebih utamanya mendoakan mungkin itu ditembaki dengan sholawat, insya Allah bisa melembutkan hatinya. Semoga Gusti Allah memberikan hidayah dan kelembutan hati pada orang tuanya. Mungkin itu saja Mbak Heri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pengalaman dari Mbak Heri tentang hutang piutang yang sudah kecanduan Kemarin kan kecanduan utang. kecanduan Setelah tercurhat lagi ternyata ibunya utang itu ternyata suaminya itu tidak bekerja dan hobinya mancing. Jadi tidak terjawab ya. Sebabnya utang wargane Nah, gue bujine ya, ngerti gue mesti gak kerja. Mana mau pendapat bisa akhirnya gak ada pertanyaan apa berarti nyambung di sana. Nyambung sama minggu yang kemarin. Solusinya ya sama tadi yang disampaikan Mbak Samsul dan Mbak Fatih. Menanggapi sedikit. Solusinya kalau gitu ini tentang keilmuan ya. Gimana? Ya monggo sesuai isi Nah, pikiran jenengan- sampean. nggih. Jenengan berarti panggil hukumannya bapaknya, suaminya nasihati supaya mau bekerja. Untuk usianya sudah berapa Mbak? 40 atau 50-an? 50-an. 50-an ya. Berarti kan masih bisa kerja, enggak begitu tua, masih kuat kerja. Nah, kalau jenengan sudah mengambil hukumannya si bapaknya, dikasih nasihat, terus anaknya suruh menasihati juga, langsung nasihati. Kalau bisa ibunya juga saya menasihati. Tapi biasanya saya ngomong itu tadi dikatakan lebih manfaat aja. Maksudnya saya ngomong udah tetap isin be anak itu. Jadi wong bapak ibadah apa memberi kewajiban kebutuhan pada keluarga, enggak kerja kan tetap mana yang muni ngono anake. Tetap kroso, tetap ning atine degel lah. Tapi Posisi anaknya kerja atau kuliah? Kerja. Ya gue sing rada gampang ke. Enggak jatah ku anakku. Ya, itu aja Bu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Agus. Saya Ini juga mati, nak wingi kan ini mati. saya juga korban utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari serkan pengalaman Mbak Heri, sebenarnya penjelasan dari para alumni yang tadi sudah lengkap. Cuma saya menambahi sedikit, jikalau saya berada di posisi sebagai anak tersebut. Ya mungkin saya akan untuk ya mencarikan pekerjaan lah intinya, atau menghubungi teman-teman bapak tersebut untuk ya mencari kesibukan yang lain, diajak kerja. Kadang-kadang diundami gitu. Acara bapaknya di Iya, Lu lihat bapakku dijak kerja, Nah. oh itu masuk akal. seperti itu. Kanca diceluk kanca mancing kabeh. Atau ini Bang, solusinya kan itu hobi mancing ya.
itu dibuarkan pemancingan ini mantap. Iya kan itu passionnya mancing ya, passionnya mancing dikasih ide Pak buka pemancingan gimana Ada utangnya? biasa ada Mas Agus monggo Mas Agus dilanjut maksudnya dilanjut Lagi Mas Agus. maksudnya dilanjut. bagus itu sih intinya dari Mbak Samsul ini ya kalau kerja sesuai hobi kan jadi enteng sih Mas. Ya, maksudnya senang nggak terbebani gitu Seneng mana? Iya, tutul mano ya. jadi sebagai anaknya kalau bisa dimodalin bikin usaha yang sesuai hobinya Itu pancing-pancing. nah seperti itu alat-alat pancing atau yang mendukung hobinya Kan pemancingan bayar, Mbak. ya Galatama berarti Gak ada tahu. Lama pemancingan. Masya Allah. pun cekap semantan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatih. Sampun Mbak Fatih. Mbak Fatih sudah pertanyaan? Share Pertanyaan pengalaman. Share belum. Share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share pengalaman sedikit tentang keilmuan kaskuhan. Kemarin ada pasien yang ada kaitannya dengan pesugihan. Kemarin saya sudah menangani tentang hal seperti itu, tapi solusinya belum ketemu. Karena sifat pesugihan itu dasarnya berantai dari kakeknya, terus dari orang tuanya sendiri, dan bahkan sampai ke anak cucunya. Itu bahkan tidak bisa mau putus ketika ada kaitannya dengan pesugihan. Nah ini saat ini pasien dirawat di rumah sakit dengan keadaan kritis, tapi di-scan atau dicek ternyata nggak ada penyakitnya, tapi kritis kondisinya. Nah, untuk memecahkan solusi seperti ini, saya mohon kepada sedulur-sedulur Kaskuhan Studio untuk memberikan suatu solusi bagaimana caranya untuk memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pesugihan seperti ini. Kemarin saya sudah melakukan yang namanya pemutusan gaib dengan si gaibnya itu, tapi ternyata belum bisa karena ada kaitannya, yaitu harus ada tumbal dan harus ada tumbal yang memang dipenuhi. Nah, sebagai praktisi kan kita harus bisa mencegah tumbal itu. Nah, terus bagaimana caranya? Mohon kepada sedulur-sedulur setuju untuk memberikan suatu solusinya. Terima kasih. Langsung Mbak Samsul, silakan. Urut. terima kasih atas ini requestnya ya. Saya juga pernah menangani itu Mbak, menangani kasus pesugihan. Ketika dilakukan pembersihan dan istilahnya apa, pemutusan ini ya, perjanjian goib, itu orang yang bersangkutan itu reaksi. Padahal itu bukan yang langsung melaksanakan atau melakukan pesugihan. Itu termasuknya anak cucu lah, jauh. Itu sampai korbannya anaknya dia yang sakit-sakitan dan dianya sendiri sakit-sakitan. Itu berkali-kali saya tangani juga agak kesusahan. Saya juga minta bantuan atau saran dari Pak Yai ya, Kubes. Itu diajak untuk istilahnya apa ini? Nego.
memang tidak mau memang. Lah akhirnya ya tempur dan gaibnya kalah. Setelah kalah gantinya lebih besar lagi dan terakhir makhluk yang itu itu mata satu itu iya. Nah setelah itu malah saya sendiri untuk ini tidak bisa, tertutup semua. Ya mentok akhirnya kan saya tanya sama guru, masih punya guru mentok. Ya selama itu warisannya masih dipakai, hasil pesugihannya ya masih melekat, kecuali kalau mau melepasnya semua itu. Mungkin itu bisa jadi solusi. Kira-kira beliau yang terlibat pesugihan itu sudah menghasilkan apa saja dari hasil pesugihan itu, terus kalau disedekahkan barangkali nanti tumbalnya ke fasilitas umum atau apa gitu, mungkin ya, mungkin begitu. Mungkin itu dari saya, dan orangnya mungkin disuruh untuk benar-benar bertaubat. Enggak, gini, kalau itu hasil pesugihan sudah berupa tanah atau rumah dan lain sebagainya, itu terus bagaimana caranya? Kalau dibuang kan itu nanti dia tinggal di mana, terus tanahnya terus bagaimana? Nah itu terus solusinya gimana? Ya kita bareng-bareng cari solusinya di sini. Nah, ini tugas besar ini. Memang begitu. Tapi kalau hasil itu tidak segera disudahi, ya akan terus-terusan karena kan hasil dari pesugihan. Iya. Karena gaibnya beranggapan masih menikmati kan. Iya gitu. Masih Sebelum dia memakan tumbal, memang sulit untuk diputus. Barangkali dari sedulur kasepuhan yang lain ada solusi. Ini juga PR kita semua. Ya, terima kasih. Mbak Arif. Siraimu mah kasusnya gede-gede ya. menanggapi Bisa lokasi lah. Seru lokasi. Kaget COD. dan pengalaman dari Mbak Fatih tentang pesugihan, tapi belum makan tumbal biasanya itu ada yang tidak dipenuhi dan si goibnya itu minta sesuatu apa syarat, biasanya ada perjanjian seperti itu. Apa benar seperti itu Mbak Fatih? Ya cuman kemarin kan saya tangani itu gaibnya, saya lepas dari raganya si pasien malah masuk di tubuh anaknya, dan anaknya kesurupan. Ketika dia bilang pada masih kesurupan itu, dia bilang saya tidak akan pergi sebelum mendapatkan satu nyawa. Gitu, itu pesan dari yang itu ya, gaibnya itu. Tapi pesugihan itu yang minta itu yang sakit, masih yang pertama kali atau dari keturunan mbah-mbahnya dulu atau bapaknya? Yang sakit itu yang terlibat langsung. Yang sakit itu orang tuanya, orang tua dari anak yang tadi. Yang mencari pesugihan siapa? Nah itu karena saya ketika aku membuang si gaibnya itu, saya putus kontak dengan gaibnya. Itu. Kalau yang pertama kali mencari kalau pesugihan, menurut saya itu dari kakeknya ya. Kayaknya dari kakeknya, masih sedarah gitu, masih sedarah. Maksudnya untuk memutus pesugihan yang berkelanjutan pada keturunan, itu mungkin yang jenengan tangani itu, insya Allah masih bisa diputus. Maksudnya tidak terlibat langsung pertama kali yang mencari pesugihan. Berarti kan kakeknya atau siapanya dulu yang pernah mencari pesugihan itu. Dan berhubung kakeknya mungkin sudah meninggal,
Berarti kan si goib kan juga mencari butuh makan, ya butuh makan. Atau kan dipenuhi. Biasanya sosok ngopi ya kita masih ngopi lah, berarti kan Sajene kurang gitu ya. Itu bisa mengganggu keturunannya, entah itu anaknya atau cucunya, kan seperti itu. Dan jenengan harus komunikasi dengan goib. Piye carane ben awakmu gak jatuh nyawa. Kan itu milih kalau gak ana nyawa sing Tumbal. Iya. Bisa dinegosiasi ganti apa atau gimana, kamu pengennya gimana komunikasinya sama goibnya. Kemarin goibnya bilang saya nggak akan bisa pergi sebelum mendapatkan satu nyawa, dan percuma Anda kesini, sia-sia Anda kesini karena Anda tidak mampu untuk melepaskan saya, gitu kata dari goibnya. Dan saya ajak negosiasi nggak mau, harus nyawa. Tapi belum jiran udah ada benturan serangan belum Bang? Sama goibnya. Setelah saya keluarkan gaibnya dari raga si pasien, terus masuk di anaknya, terus anaknya saya sadarkan, saya kuatkan sukmanya agar tidak masuk lagi ke dalam raga anaknya, dan keluarga yang lain saya pakai gaib rumah sama si pasien dan si anaknya itu yang bersangkutan. Saya sudah kunci gaibnya. Setelah itu saya lepas kontak dengan gaibnya. Jadi posisi ini masih ada di dalam tubuhnya pasien atau sudah? Saya kira sudah tidak ada gaibnya di pasien karena ini sudah masuk di medis. Tapi medis dari segi rumah sakit sudah tidak bisa menangani karena sudah kekurangan darah. Dan sudah ngecek sukma yang sakit ada atau hilang sukmanya masih komplit, teman, kondisinya sudah kritis karena darahnya sudah hilang, tinggal 2% atas dengan keterangan dari dokter seperti itu, dan dari pihak rumah sakit sudah tidak bisa menangani lagi, harus dibawa pulang dan pasrah. Jadi untuk masalah goibnya mungkin sudah putus Bang, dengan semuanya. Nah, kalau putusnya saya belum tahu. Yang jelas dari goibnya di dalam raga atau dalam keluarga sudah bersihkan. Bagaimana Mas Arif menyikapi, jawabannya apa? Untuk menyikapi gitu gua. Untuk meringkas waktu. Kalau sudah ditangani medis, tapi medis udah angkat tangan berarti kan dan suruh bapak ya si pasah ini kali Gusti Allah. Dan untuk penanganan jenengan ya ini gua ngecek masih ada gaibnya enggak? Ya, saya kira sudah ada. Enggak ada. Cuman karena itu dari kondisinya yang sudah drop itu memang harus ditangani, tapi penanganannya ya lewat medis, tapi ternyata medis ya sudah tidak sanggup. Jadi kan semua ada ikhtiar dari pengobatan medis dan medis kan sudah semua. Jadi kan kita pasrahkan ke Gusti Allah. Iya. Ya itu aja Mbak Fatih yang bisa jawab. Berarti kalau dari pihak rumah sakit sudah tidak bisa menangani lagi, dan goibnya memang harus minta nyawa. Ketika nyawa itu memang benar-benar hilang, berarti kan goibnya berhasil. Nah, kita sebagai praktisi kan gagal gitu loh. Apa itu memang dari Allah atau dan gimana itu loh? Pertanyaan saya itu di situ. Sebelum pengobatan dan eksamen kan si pasien sudah parah, sudah kritis, udah ke medis. Ya sudah ke medis dan masih udah nyampe ke medis loh. Penyakitnya udah dapat medis loh. Iya. Karena darahnya itu kering, udah nggak ada darah, tinggal 2% atau gimana gitu dari keterangan dokter. Betul. Tapi memang sukmanya masih di situ, masih ada sukmanya, sudah saya kembalikan. Kemarin memang sempat diikat, tapi saya sudah putus.
dicari mulai mau Mbak. Ya, ini PR ini PR buat kita bersama. Tadi Mbak aja kapet apa? Mas Agus. Menanggapi share pengalaman dari Mbak Fatih, segala upaya baik medis non medis sudah dilakukan. Untuk yang tadi dokter bilangnya darah tinggal 2%, terus meninggal istilahnya pasrah atau gimana, kita pasrahkan saja kepada Allah gitu. Pernah kejadian bapak saya dulu waktu meninggal itu kan ya medis non medis, terus yang terakhir itu dibawa ya ibu saya ke itulah orang tua gitu. Ya memang itu Mbak, tidak segala permasalahan bisa langsung sembuh itu enggak. Titik terangnya tidak harus sembuh itu kadang kan dalam artian dua pilihan, nek orang mari yo mati kan itu. Emang agak sadis ya, mau gimana lagi soalnya kita bantu sudah. Nah, kita kan sudah mengikhtiari. Kecuali kalau kita tidak mau mengikhtiari ya beda lagi. Itu ibu saya dulu ke orang pintar itu katanya bilangnya gini, wah maaf ya ini udah nggak kelihatan, ini udah coba dibacakan yasin aja semoga ada titik terang gitu. Terus dari bapak saya itu terus penyakitnya itu kan komplikasi gitu Mbak. Terus akhirnya itu merem melek terus hanya bisa napas Mbak, nggak bisa bicara merem terus ya itu 2 hari terakhir sebelum meninggal itu kan ibu saya ke orang pintar tadi waktu bilang, wah ini tidak bisa di ngaji no baik guys bejo iki nak iso. Setelah itu ya benar dibacakan yasin, terus satu rumah dikumpulin gini ya nangis Mbak. Titik terangnya itu habis maghrib langsung meninggal itu. Jadi ya solusinya ya kita ya pasrah aja gimana jawaban dari Allah, sudah gitu aja. Tapi anehnya itu ketika kemarin sebelum drop itu di-scan di rumah sakit tidak ada penyakitnya. Anehnya di situ. Nah, di-scan terus dicek darah itu normal semua, tidak ada penyakitnya. Tapi kondisi si pasien itu semakin melemah. Gitu. Anehnya di situ. Non medis kan seperti itu. Iya. Alat scan medis tidak bisa menjangkau. Monggo. Mungkin untuk marem ke anehnya pasien ada penyakitnya tapi pasien ada penyakitnya tapi alat medis kok tidak bisa, yaitu wilayah non medis. Iya, wilayahnya dukun dokter. Dalam arti alat medis sendiri kadang juga kebingungan bagaimana ngeceknya. Wong ini penyakitnya non medis. Ya memang ngono. Dari pihak keluarga ini kan tak cek kira penyakitnya Mas. Soalnya nyatane di rumah sakit melakukan berbalik. Padahal ikhtiar medis sendiri, kalau saya menyarankan kepada tamu saya itu minimal 3. Kalau rumah sakit ini tidak akurat, pindah rumah sakit yang lain. Itu sudah berkali-kali di rumah sakit pindah-pindah. Nah, kalau sudah nggak dicek nggak ada penyakitnya, terus di rumah sakit Demak nggak ada penyakitnya, terus yang terakhir di Panti Wiloso ini. Kenapa kok tidak nengguan PMI pengumpul darah apa? Darah itu donor. Iya, kemarin normal darahnya kok. Pas dicek di sana aku normal darah normal, nggak ada gejala apa-apa. Itu 2 hari yang lalu sudah dibawa ke rumah sakit Sanagung. 2 hari yang lalu. Terus 2 hari di rumah langsung drop. Ternyata terus saya tangani, alhamdulillah bisa berdiri, nanti bisa duduk. Ya, dirasakan pasien apa? Panas toh ya. Panas separuh. Panas semua. Oh, panas semua. Oh. Katanya medis apa, dokter? Nggak ada penyakitnya. Nggak ada. Normal semua. Ya, nanti aja. Silakan Mbak Samsul, share pengalaman atau pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share pengalaman dan pertanyaan. Lah iya. Iya. Racun. Ya termasuk kedatangan saya di sini. Aduh. Iya. Iya. Hanya lewat telepon terus kan. Kurang bagus mungkin ya. Padahal nanti nomor rekening dulu. Lewat mana Pak? Langsung cash insyaallah. Langsung cash. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada tamu itu sihir, itu indikasinya sihir. Tapi sebelum saya proses itu saya suruh untuk periksa dulu ke medis. Nah, karena keluhannya ada di perut, tubuhnya panas dan bagian dada kayak sesak. Setelah dibawa ke lab, di scan semuanya sehat, tidak ada apa-apa. Itu berarti sudah indikasi non medis. Walaupun saya tahu awalnya begitu pasien datang kita cek, oh ini non medis, tapi untuk lebih meyakinkan, ikhtiar medis coba akan meyakinkan. Setelah saya cek, jadi itu setiap jam-jam tertentu keadaan panasnya, habis asar, tiap habis asar nanti setelah itu habis isya atau apa sudah lerep, tapi nanti begitu terus setiap hari jam-jam itu setelah asar. Setelah kami cek itu sukmanya terikat, jadi dari daerah perut, dada, dan di tempatnya itu ada api, makanya panas. Goibnya jaga di situ. Goibnya jaga di situ. Negosiasi tidak mau. Karena kondisinya saya pribadi saat itu agak drop, ya kurang fit lah. Nah, ini minta bantuan beberapa praktisi di sebelah saya alhamdulillah. Itu pasiennya itu perempuan rondo lagi. Minta foto mbak, tak kirim fotonya. Masuk iya. Alhamdulillah jodoh, maksudnya jodoh bukan jodoh orangnya. Setelah ditangani beliau, oh ya beliau, itu 2 hari sembuh. Jadi nasihat dibantu penanganan Mbak Arif, terus nasihat dari Ubes. Ya. Setelah pembersihan, setelah dikembalikan sukmanya untuk melakukan wudhu 7 kali di masjid. Itu stop itu, jangan. Itu kasus-kasus tertentu. Keilmuan benar maksudnya. Bukan keilmuan, tapi rahasia. Takut kalau kasus kecil aku ngono. Ora kowe ngono kan metode saka meditasi pasrah. Tikat berarti. Ya, tikat. Masjid ya? Masjid. Jadi masjid. Di luar rekaman silakan. Iya. Nah ini nanti bisa dikat teman. Ya, apa? Ora apa-apa lagi. Oh iya. Kan arti cara deh. Ora di luar rekaman monggo ora apa. Iya. Tapi saya dapat bocoran alhamdulillah. Iya.
enak, itu langsung otomatis adem semua. Jadi setelah sukma dikembalikan, kami kunci, melakukan itu, ya, semua keluhan hilang. Nah, tapi walaupun seperti itu sudah hilang, si pasien kami istilahnya biar dijaga lah kondisi tubuhnya, terus ibadahnya, jaga dengan sholawat dan lain sebagainya untuk menguatkan sukmanya, karena itu kan sukmanya lemah. Itu karena sudah kerasa tidak enak, sudah kerasa enak, sudah tidak melakukan lagi. Hari ketiganya kembali lagi. Nah, saat kembali lagi, saya tangani dari awal lagi. Itu goibnya kalah. Saya menyuruh goib itu untuk memanggil. Yang nyuruh siapa? Nah, dihadirkan di situ. Dukunnya dihadirkan di situ. Ngakunya orang dekat sini, dekat dari rumahnya. Ciri-cirinya seperti ini. Terus saya menyampaikan ke tuan rumah, ke pasien tersebut. Bu, ini ciri-cirinya begini. Iya mas, bener. Jadi itu kasusnya setelah dia bercerai. Setelah dia bercerai, langsung penyakitan begitu. Tapi sebelum dia nikah, memang si calon suaminya itu istilahnya biar seneng lah, ya biar seneng diajak ke dukun itu. Jadi dukun itu juga yang garap kan begitu berarti. Saya tanya ciri-cirinya begini, orangnya begini, bener mas. Dulu suaminya ini pernah cerita ini, pernah cerita dan mengajak ke situ. Nah setelah negosiasi dengan gaib kala, negosiasi, sukmanya dukun dihadirkan di situ. Dukunnya nggak mau nego juga, dinego nggak mau. Yo akhirnya terpaksa mengeluarkan senjata. Kan senjata gelem ya isi kepingin dadi dukun apa ora? Nek ora pengen dadi dukun ya wis ki tak kayak iki. Jadi diancam dukunnya. Ora mas aja. Ojo dengan ini tuh takut tuh. Ismu gunting ya? Iya, ismu gunting. Enggak apa-apa. Ismu gunting, takut dukunnya. Jadi mundur, ya nanti saya tarik semua sembuh. Nah setelah sembuh itu ternyata kembali lagi nyerangnya ke saya. Saya masih ada pasien di rumah. Itu ada burung merpati tapi hitam nabrak jendela. Buas. Itu malam jam 11-an saya baru selesai membekam. Datang saya pegang, ya dapat bulunya saja. Terbang lagi, nabrak tiang bendera, masih Agustusan ada tiang bendera, jatuh lagi. Saya ambil lagi, terbang lagi, tapi jatuh ke halaman tetangga. Akhirnya kan enggak saya ambil, biarlah yang penting selamat. Tapi efeknya ke tetangga. Akhirnya dibekam juga. Pak. Ya. Poin. Ini hampir sama dengan Mbak Fatin ini ya. Ya ini saat ini kondisi pasiennya kembali sakit lagi. Jadi keberhasilan ya sudah haknya Allah ya, kita sudah berusaha menolong, kita sudah berusaha membantu sekuat kita, sebisa kita. Tapi hasilnya belum maksimal, dimaksimalkan, sudah dimaksimalkan lagi. Nah ini kira-kira bagaimana menyikapi ini saya sudah berhasil sembuh. Anak saya
juga panas. Anak saya sembuh lagi, istrinya ini sampai hari ini saya datang ke sini sudah mendingan, makanya saya diizinkan untuk ke sini. Mungkin itu sharing saya dan pertanyaannya untuk meminimalisir itu, meminimalisir. Kita pemagaran gaib sudah. Rutinan insya Allah diistiqomahi. Ya mungkin ada tambahan apa. Jadi kita menyelamatkan orang juga, kita juga biar sama-sama selamat begitu. Monggo sedulur kasepuhan bisa berbagi juga. Untuk meminimalisir Mas Arif bagaimana dampak? Ringkas saja. Ya, menanggapi share pengalaman dari Mbah Samsul untuk meminimalisir dampak dari serangan balik atau vibrasi. Tadi udah pemagaran. Terus kalau bisa jenengan pemagaran rumah beserta anggota keluarga, contoh istri, anak, jenengan sendiri. Masa si dukun itu biasanya tahu kelemahan posisi. Jadi dia nyerang nggak hanya nyerang, tapi dia juga memberikan jam hari itu. Tak cara Jawa ini hari naas jenengan. Ya, dia harus bisa kondisi fisiknya jenengan. Jadi kalau posisi dengan nggak fit, kalau bisa saran saya jangan menangani kasus, apalagi kasus besar ini. Biarkan saja dulu. Terus untuk negosiasi dari si dukun itu, kalau dia seperti itu biasanya dia pasti akan nyerang lagi, ngetes, dan dia masih punya ilmu atau punya jurus lagi untuk menyerang panjenengan. Sudah. Untuk mengambil seperti itu jenengan harus cara silat pasang kuda-kuda. Harus pasang kuda-kuda, siap. Maksudnya dukun itu licik. Kita iya tapi ya kok tidak nono. Tapi bukan dukun yang ini. Beda lagi. Beda lagi. Yang ini dukun. Yang itu. Ini enggak. Insya Allah enggak. Oh direkam. Dukun itu licik pas direkam dulu. Agak tumor nih ngomong dewe. Caranya gitu kan. Iya. Terus dengan bersedekah itu jangan pasti datang untuk tolak bala yang biar lebih kuat. Jadi pemagaran itu juga cuma satu, jadi berlapis-lapis kalau bisa. Insya Allah tidak berdampak panjenengan oleh keluarga. Jadi semua panjenengan dipagari tapi anak istri nggak dipagari, melesetnya ke situ biasanya. Dukun liciknya gitu. Awakmu ra kena ya gua ditangno. Mbah anakmu, bojomu. Biasa gitu dukun. Kita sebagai praktisi harus waspada serangan balik dari orang dukun itu. Nggih, ngoten mawon yang bisa saya tanggapi dari Mbah Samsul. Monggo lanjutkan sedulur. Bagus. Nggak inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi share pengalaman dari Mbah Samsul, Itu langsung aja meminimalisir dampak. untuk meminimalisir dampak atau menanggulangi serangan balik dari dukun, itu memang sebagai praktisi harus siap dohir batin. Dalam arti dohir batin, setiap kita selesai sholat kita diwajibkan
membacakan doa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, misal satunya istri dan anak-anak kita. Kecuali yang belum punya istri. Ya, kecuali yang belum punya istri. Dan Dan jangan lupa kita selalu bertawasul kepada guru-guru kita. Itu penting. Jadi guru juga harus disambut paukan di doa. Karena sebuah keilmuan itu ketika kita gunakan untuk menolong orang lain secara tidak langsung, guru juga ikut membantu. Ya, itu harus kita sambutkan dan kita selalu mendoakan dan diri kita sendiri dan keluarga. Itu salah satu benteng untuk pemakzulan diri kita dan keluarga kita. Salah satunya itu. Dan apa itu juga kita bersedekah itu juga salah satu tameng atau benteng untuk pagar kita juga. Terima kasih. Untuk lainnya berhari. Ya, solusi atau saran dari saya, yang pertama yang pasti memang pemagaran. Pemagaran kalau bahasa silatnya yang muda-muda itu harus siap. Terus yang kedua doa selamat itu, doa selamat itu dalam artian sama seperti Mbak Fatih tadi, kirim doa dulu pada guru-guru kita. Yang kedua yang misal kita datang ke rumah pasien di suatu desa kita sowan dulu ke punden-punden sekitar itu. Saya pernah dengar ada orang seperti itu, setelah mertombo gitu, gaibnya kan masuk ke tubuh pasien, kesurupan, ditanya, kamu dari mana? Saya dari desa ini. Apa kamu mau tak laporkan sama danyangnya sana gitu. Jadi kita harus izin ke danyangnya pasien untuk mohon kelancaran. Yang kedua mungkin kalau bisa, misalnya dari daerah mana, dari daerah sini lah kita ke situ buat istilahnya kirim fatihah biar gaib iki ya istilahnya ya gen wedi lah. Aku ki lho cedhak karo danyamu kene daerah kene kok malah kowe nyalahi sedulurku iki. Itu yang selanjutnya itu ya mandi ruqyah ya. Nanti beli di saya. Sekali tulisan live. Itu Bang solusi dari saya Bang. Kenal lah. Subscribernya banyak loh. Lumayan promosi. Bagus belum. Bagus. Urung kode. Untuk meminimalisir dampak dari penanganan kasus ya salah satunya kayak dari Mbak Samsul. Silakan Mbak Samsul. Karena saya belum pernah menangani. Belum pernah menangani. Oh gitu. Langsung ke Pak Sarif, pertanyaan ringkas monggo. Bagus pertanyaan. Curhat. Curhat Tentang tak curhati apa teman? Bagaimana caranya? Jangan live. Jangan live. Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang penerawangan rumah. Saya pernah mengalami saat menerawang rumah sendiri dan itu nampak sesosok yang dalam hati saya itu yakin itu salah satu leluhur saya itu. Setelah itu terus saya dipesani sama Simbah Buyut itu, pesannya itu
Yo kene nomah iki oleh terus ana lakumu insyaallah apik kan. Terus terus saya bersihkan rumah itu semua. Di lain kesempatan waktu saya coba cek kembali rumah saya itu kok di depan teras itu kok ada yang jaga beserta senjatanya itu. Terus saya tanya kok ada lagi, maksudnya leluhur lagi yang katanya leluhur itu. Yang jadi pertanyaan saya itu apakah benar ada kalanya leluhur itu datang pas di saat kita menerawang rumah kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Heri langsung. Apakah benar setiap menerawang rumah sendiri leluhur itu pasti datang? Kalau masalah benar atau enggaknya saya belum pernah lihat sendiri. Cuman yang namanya dunia perdukunan, dunia jin, dunia itulah gaib itu ya seperti yang teman-teman ketahui, tipuan jin, tipuan setan kan tipis gitu loh kan, nyamar-nyamari. Jadi kita jangan mudah percaya, tetap hati-hati gitu aja, enggak usah oh nggih kan dalam artian kita menerima nasihat, tapi jangan langsung percaya oh ini mbah aku, ini leluhurku, jangan langsung gitu. Saran saya gitu Pak. Untuk Bapak Teh. Apakah benar setiap menerawang rumah muncul gaib leluhur? Bisa jadi leluhur kita bisa datang. Itu tergantung dari batin kita. Itu kalau batin sudah tembus itu bisa terlihat. Yang ketika datang walaupun dia memesan memakai kata-kata arahan atau nasihat, kita iyain aja, tapi jangan dimasukkan di hati, dan kita kirim Fatihah aja untuk beliau agar dia tidak, karena apa, kadang leluhur itu dari bangsa jin itu kadang dari badan kita terlihat leluhur, kadang juga bisa menyesatkan kita juga bisa. Itu kita harus waspada ketika ada gaib yang datang itu benar-benar leluhur atau tidak, itu kita harus bisa tahu gitu. Jadi ketika kita membacakan Fatihah kepada beliau kok terus beliaunya itu tersenyum, berarti itu benar leluhur kita. Tapi ketika dikirim Fatihah kok langsung hilang, berarti biasanya itu ada unsur gaib lain yang menyerupai leluhur gitu. Terima kasih. Mbak Samsul, apakah benar setiap menerawang rumah sendiri muncul gaib leluhur dari leluhur? Ya, saya sepakat dengan Mbah Fatih, mungkin bisa jadi begitu. Tapi kalau saya sendiri menerawang tidak muncul leluhur. Munculnya? Ya munculnya yang dilihat. Kalau kosong ya kosong, kalau ada gaib ya itu terlihat gaib di situ. Begitu. Sudah. Mbak Arif, monggo. Menanggapi Mas Agus, gaib yang ada di rumah panjenengan yaitu gaib yang ingin mencari perhatian panjenengan. Panjenengan ada suatu keilmuan yang sudah mau naik, ya bisa jadi membo menjadi leluhur. Biasanya gaib itu minta perhatian, bisa ngikut panjenengan, bisa jadi seperti itu. Dan jangan, ya seperti yang disampaikan Bari itu, jangan mudah percaya. Masa gaib itu kadang licik, kita pertamanya enak tapi kok dampaknya ya bisa ke badan kita. Seperti saya pernah mengalami
pengalaman itu goib, katanya sebelum rumah itu ada dia sudah ada di situ. Gak apa-apa aku nangkine apa ini. Katanya seperti itu komunikasi dengan saya itu. Ternyata dia juga mengamati anggota keluarga yang tinggal di rumah situ. Aku kurang ganggu. Itu. Kalau bisa jangan mudah percaya dan goib yang ada di sekitar rumah. Terus ajak komunikasi. Nanti kalau dengan berjalannya keilmuan pasti dia tahu dan bisa membedakan itu goib leluhur atau goib yang ingin membo-membo, ingin dekat dengan jenengan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir siapa? Yang ngurung siapa? Siapa? Oh sama ya? Dari ya monggo bisa. Dan aku ya tadi kok yang Karena bikin kok ndang buju lho. Tidak anu ya tak. Lah iki kok ambek sebelah ya. Santri ini itu Mas. Kemarin saya juga pernah meditasi pasrah. Itu kedatangan suatu sosok goib yang keluar dari tubuh saya. Itu kemarin saya meditasi pasrah, ada sosok ular berkepala 7. Kebetulan saya rencana mau ke Rahtawu Puncak Samalikur. Ketika saya meditasi, saya komunikasi dengan gaib yang ada di belakang saya. Kok kenapa kamu keluar dari tubuh saya? Kamu itu dari mana? Dia bilang saya dari Rahtawu, katanya gitu. Terus tujuannya apa kamu? Kok datang ke sini? Saya ingin menjaga dan ingin melindungi sampean, katanya gitu. Lah sampean iki sapa? Saya Eyang Betara Sesno, katanya gitu. Terus saya bilang, saya sudah ada pengawal di dalam tubuh saya, sudah ada pengawal malaikat Raqib kalau Atid kalau ngoten. Nah, tiangnya terus saya gini aja. Kamu jangan ikut saya, kamu saya beri Fatihah. Nah, ketika itu saya kasih suratul Fatihah untuk beliau berkata, ketika kamu ada kesulitan atau membutuhkan suatu bantuan, kamu bilang saya, kamu sebut nama saya Eyang Betara Sesno, saya akan hadir. Gitu. Terus saya pikir-pikir, berarti ada suatu ikatan. Terus saya nggak membutuhkan panjenengan. Saya sudah punya Allah. Saya diutus oleh Allah untuk menjaga diri. Nah ini, terus saya berpikir, apa lagi ya? Nah, katanya itu kiriman dari leluhur saya, katanya gitu. Tapi saya kurang yakin. Tapi saya abaikan. Nah itu salah satu sosok gaib yang memang mengimin-imini atau memberikan suatu tawaran supaya saya bisa terikat dengan gaib yang ada di situ. Tapi saya berusaha menolaknya. Itu kita harus bisa menyikapi gaib-gaib yang ada di situ ketika kita bermeditasi. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Ya, terima kasih, itu pengalaman dari saya ya kemarin. Pertanyaan Mas Heri apa tadi? Yang pertama. Tang. Suami yang malas kerja. Suami malas kerja. Kasus kemarin ya? Iya. Ya, mikir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan itu menjadi suatu bangunan yang indah kalau tujuannya untuk bertulung bagian jasa untuk menolong orang lain ya. Jadi setiap yang hadir dengan argumen yang berbeda, bukan beda pandangan, tapi dengan cara jalan yang berbeda-beda.
tujuannya untuk memberikan solusi. Yang pertama, kasus suami malas kerja. Kalau hubungannya dengan keilmuan, satu, komunikasi sukma itu sangat penting untuk mempengaruhi pola pikir yang bersangkutan. Kalau wong wis tuwa dan egoisnya tinggi itu minimal seminggu. Pengalaman saya. Nak cah cilik ngono bisa tok wis manut. Nang ojo ngene ngono manut. Tapi nak wis tuwa wong egois wong kandhani atau karakternya tinggi itu perlu diulang-ulang. Kasus maling itu kadang 2 minggu loh untuk memengaruhi pola pikir itu. Itu pengalaman saya. Ibarat apa ya? Itu kan seakan-akan komunikasi sukma. Contoh saya komunikasi sukma dengan Mas Agus. Mas Agus tidak suka rokok. Saya komunikasi sukma dengan Mas Agus untuk memengaruhi biar bisa merokok. Wahai Mas Agus, wahai Mas Agus, ayo merokok bareng nak gini. Enak. Ketika dia bangun tidur atau ketika posisi off-nya pikiran, dia itu sudah tertanam, wah iya, gua makan kesemuan, merokok bareng di situ. Seakan-akan tertanamnya masih sedikit. Ketika diulangi 2-3 kali, semakin kuat. Gitu. Itu kaitannya pola pikir. Apalagi kalau egois yang arahnya hobi, itu berarti lebih lama. Egois, aku seneng kemancing rasa melu-melu. Ibaratnya kadang sosok laki-laki yang berarti suami romansani pemimpin rumah tangga liane dianggap rendah kabeh. Banyak yang seperti itu bagi orang awam. Berarti komunikasi sukma minimal seminggu sudah. Belum. Sementara tak tampung dulu sudah. Langsung setelah itu ikhtiar secara nyata. Ikhtiar secara nyata dinasihati yang disampaikan Mbak Fati atau teman-teman yang lain. Jadi ibarat ikhtiar keilmuan berjalan, ikhtiar secara nyata juga berjalan. Kok emang raiso, ya wes sekali-kali ya kerjasama karo keluarga nih, khususnya ibu. Kaitannya diilingi butuh, diilingi kewajiban yang lanang ya apa. Kadang perlu tahu jeboknya surat nikah iki lho. Bagi yang tidak bisa menafkahi. Pernah baca itu ya? Nah, lagi itu majelis. Kasus pesugihan yang berantai sampai beberapa anggota keturunan keluarga. Ikhtiar dari Mbak Fatih. Langsung gini Mbak Fatih, kalau saya menyoroti kasus-kasus yang baru, kalau saya dulu belum ada komunitas Kasman Al-Hikmah, saya berjalan sendiri, tamu yang berbeda, kasus yang berbeda. Saya itu ngandal gini, itu meditasi pasrah, bentuk petunjuk ketika saya mau melangkah menangani suatu kasus itu. Meditasi pasrah itu pasrah ya, namanya pasrah pada Gusti Allah. Apa yang harus lakukan, apa yang saya harus berikan, apa yang saya harus ikhtiarkan. Kurang lebih seperti itu. Ketika ikhtiar sudah, usaha sudah, langsung ikhtiar medis non medis sudah. Bagaimana lagi kita hanya ikhtiar. Dokter sendiri menjamin suatu penyakit sembuh tidak berani. Maaf, pengobatan medis yang faktor sampai nyawa meninggal itu banyak. Cuma dia menang karena ada sekolah dan ilmiahnya saja. Kalau kita kan mau wani tirakat, bisa wani, sing rawani angger-anggeran, wani omong. Dan jangan mendahului kersane pangeran, dalam arti kita itu praktisi. Bahkan kita juga pernah dapat pelajaran, termasuk saya. Kadang itu diari wong juduh, diari wong juduh, tapi aku sih lorong dewi. Ngiling ya, nak awak di menungso lho kan. Yo duwe lorone barang. Secara umum global, kita itu di dunia nyata. Kita sebagai khalifah, kita itu pemegang kehidupan di sini. Gaib itu masuk ke dunia nyata.
Ini paling rendah-rendahnya. Tinggal kita untuk kita mengembangkan mental, habis itu kita tinggal mengatur strategi. Biasanya arahnya ke situ akeh-akeh jodoh. Mong piye carane wae ibarat gitu. Contoh gini, tadi ya, jangan ngikhtiari orang tuanya ya, masuk ke anak laki-laki, anak perempuan ya. Habis itu yang kehabisan darah siapa? Ibunya. Kehabisan darah sudah. Yang panas dadanya siapa? Ibunya ya. Oke. Pengobatan medis dalam arti kadang dicek kayak kan itu arahnya satu bisa asam lambung, dua serangan jantung, bisa arahnya kan dada. Tapi suatu scan alat medis tidak bisa, ya sudah. Ibarat ikhtiar ilmu kasufan sudah, ikhtiar medis sudah, kok tidak bisa ya wes waktu yasin. Apalagi raganya sudah tidak memungkinkan. Ibarat kita terlalu fokus pada gaib yang mengganggu. Tapi nak nyatane wis wayahe. Tapi nganu. Tadi ini ngabari bapake malah si ilmu. Anake gremeng terus. Itu ojo mati, ora tenang pikirane. Itu ojo mati. Ki sapene iki nganu iki nangis terus iki sing anake sing kesurupan. Kadang kita mengikhtiari suatu penyakit non medis. Kita juga menjaga omongan kita. Oh, ini diganggu makhluk ini, di badannya ini, gitu. Kadang itu kata-kata kita di sini, pasien mendengar. Ibarat badanmu ada ininya, badanmu ada ininya, badanmu ada ininya. Dia pulang, di sini terekam loh. Itulah menjadi penyebab min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas itu pintunya masuk gaib. Takut, sedih, was-was, mumet, budrah, cemas, itulah masuk pintunya gaib. Kadang yang bersangkutan anggota keluarga tidak, karena takut bahasa yang disampaikan menjadi pintu masuk, Bang. Itu posisinya ibu di si pasiennya, itu ditaruh di anaknya, orang tuanya yang laki-laki di rumah. Ya. Pasien kan asli rumahnya kan Banyu Benang kok lah. Iya. Ditirah di anaknya di daerah Bursa. Iya. Tapi mendengar kan kabarnya. Enggak. Kok bisa ngerti kayak total ngono. Enggak. Tapi memang di dalam rumahnya yang di sana itu katanya ketika masuk rumah panas. Si anaknya loh panas terus orang tuanya pikirannya sudah hilang. Kayak wong linglung loh. Oke. Kalau pertanyaan arahnya ke situ berarti penguatan sukma. Walaupun di badan orang itu ada gaibnya kelas raja, tapi sukma kita menguasai, itu tidak bakal terjadi kesurupan. Bahasa kesurupan itu bahasa gaib menguasai alam bawah sadar. Kebanyakan orang kesurupan, aku krungu tapi ra iso ngomong. Bener gak? Aku krungu tapi ra iso ngendhaleke awak. Karena posisi sukma itu tertindih dengan gaib. Jadi cara penanganan seperti itu yang berdampak itu ya juga harus berbeda-beda. Iki Bu Ese, wah mungkin Anda langsung berdampak sana, mungkin Anda itu. Berarti langkahnya apa? Ya udah, makanya kita perlu tim. Kadang ibarat kita praktisi. Saya tidak izin ketika menangani kasus tertentu. Aku kadang jaluk turun Mas Ali. Contoh di kasus Banyuwangi ya, Mas Edi yang dulu itu kan hubungannya dengan kerajaan. Saya membagi tugas 3 orang itu Mas. Dalam arti apa ya? Itu untuk meminimalisir dampak pada saya, dampak pada Mas Arif dan meringkas kinerja biar mendekati bahasanya jodoh ya gitu. Alhamdulillah atas Allah jodoh. Dalam arti kita perlu strategi untuk menangani kasus tersebut. Oke. Ya, tak lanjut. Sharing untuk meminimalisir berarti hak raga, kekuatan raga. Walaupun sukmane sampean hebat, swakti, tapi wadai ragamu ambruk, penyakitan.
hak raga itu penting. Langsung iki cuacanya kayak gini, berarti suplemen apa yang pas itu. Apalagi yang berdampak keluarga, kita yang pola sing itu apa-apa kayak dewi, anak bojo ora ngerti, padahal sing akeh kan sampean. Perhatikan Pak. Dan jangan, ini kata saya, jangan sampai bahasa kegaiban terdengar istri dan anak kita. Poin itu jangan sampai. Walaupun hanya guyon, jangan. Itu sama halnya memancing. Langsung dalam minimalisir mungkin ya sering wis tak kanan lah, sopan di rupiah, bahwa istilah kami burung rati kayak urung. Ya Allah. Belum lah, ada. Ya kan beli dulu ya. Gini. Ibarat gini. Panas ya. Saya pulang. Kira-kira panasnya masih ada. Ini loh gondol ini. Itu loh. Ya, meminimalisir. Oh tak ada di caranya mana yang belum saya sampaikan. Langsung apakah benar setiap menawang rumah sendiri muncul kayak leluhur kita? Leluhurmu wali raba. Kira-kira wali iso di membo-membo karo gaib ora kelas siluman. Kelas iblis. Iso ora? Betul atas ya. Gaib itu semakin tinggi, semakin bisa membawa, semakin mirip, semakin mirip. Satu itu. Dua, bahasa leluhur Mbak Dewi, Mbah Buyutawi Dewi itu haknya. Ingat pelajaran penyembuhan gaib. Kadang orang kenal, kadang nggak kenal. Kalau kenal penyembuhan arwah, itu langsung masuk ke alam barzah, alam ketenangan, alam kelanggengan. Tapi kalau gaib yang masih punya ikatan, arwah yang masih punya ikatan, mungkin hanya bosannya kalau tambah habis, tapi orang itu enggak. Hakikatnya bahasa leluhur itu khalifah kehidupannya di dunia itu mung sakmono baru wis kehidupan secara alam barzah. Ngapain bae wis mati ya wis kene awake dhewe mung birul walidin duwake. Bah aku tulungi iki ngene-ngene. Kene dhewe urusan akhirat boboan lancar. Kan pertanyaan gitu loh, Pak. Jaluk dong. Ya boyo itu loh. Apa aja? Amal yang tidak terputus gitu. Lah, anak soleh. Ini berarti baik iki kowe arwah sing urung sempurna. Tapi kan gaib sing aku akeh, Mbak. Itulah pentingnya kayak bahasa tasbih, bahasa sholawat. Saya suka dengan bahasa tasbih, subhanallah dan sholawat. Bahasa itulah kadang kita tidak tertipu. Boleh pakai Fatihah kayak Mbak Fatih boleh. Tapi hati-hati. Kelas yang merah-merah itu bisa meniru blok. Yang tidak bisa itu ketika hati kita sudah sering subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah muncul energi zikir yang menjadi hati nurani kita semakin tinggi semakin tinggi. Hati nurani itu sebagian dari tiupan dari kuasanya Gusti Allah. Bosan iki keamun gaib tapi ning ati koyo kuwi. Itulah hati nurani. Kurang lebih seperti itu. Muka-muka manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.